Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasi. Saya akan mempresentasikan tentang paradigma keilmuan integrasi kolaborasi INISNU Temanggung. Paradigma keilmuan. Paradigma adalah theoretical framework atau kerangka teoritis, conceptual framework atau kerangka konseptual, frame of thinking atau kerangka pemikiran, theoretical orientation atau orientasi teoritis, perspektif atau sudut pandang, atau approach atau pendekatan. Paradigma merupakan konstruksi berpikir yang mampu menjadi wacana dalam temuan ilmiah yang dalam konseptualisasi Thomas S. Kuhn adalah menjadi wacana untuk temuan ilmiah baru. Paradigma merupakan worldview untuk menentukan corak perkembangan ilmu, mewarnai cara pandang epistem dan basis metafisik, menentukan landasan filosofis ilmu, meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang atau pengetahuan. Sedangkan keilmuan adalah secara ilmu pengetahuan atau barang yang berkenaan dengan pengetahuan. Paradigma keilmuan merupakan seperangkat kepercayaan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk melakukan sekaligus mengembangkan tindakan berdasarkan kebenaran dan validitas. Dalam konteks paradigma keilmuan ini dapat digunakan dalam ilmu sebagai model. Contohnya, pola yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi berbagai problem-problem, serta pola-pola untuk mencari dan menemukan problem-problem yang ada di dalam ilmu pengetahuan untuk memecahkan problem-problem riset. Paradigma keilmuan memudahkan dalam merumuskan tentang apa yang harus dikaji, masalah apa yang harus dijawab, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban yang didapat. Paradigma integrasi kolaborasi. Paradigma integrasi kolaborasi merupakan model paradigma keilmuan yang dibangun INISNU Temanggung. Nama lain dari integrasi kolaborasi adalah paradigma ketupat ilmu, kolaborasi keilmuan, collaboration of science, atau takatuful ulum. Model paradigma keilmuan ketupat ilmu adalah integrasi kolaborasi yang dikembangkan Hamidullah Ibda dan kawan-kawan yang sudah tertulis dalam buku Membangun Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu. Integrasi kolaborasi, collaboration of science, takatuful ulum, kolaborasi ilmu INISNU Temanggung. Secara filosofis dapat dijelaskan melalui skema anyaman ilmu, collaboration of science, takatuful ulum, atau kolaborasi ilmu. Ketiganya memiliki desain yang sama, yaitu sama-sama menggerakkan atau mengembangkan ilmu dan agama secara bersamaan, yang luarannya sangat ditentukan oleh metodologi yang dipilih. Ketupat ilmu merupakan bentuk paradigma dengan model integrasi kolaborasi. Dalam bahasa Inggris bisa disebut collaboration of science. Dalam bahasa Arab, takatuful ulum, yang berarti kolaborasi keilmuan. Pada intinya, dua nomenklatur bahasa asing itu bermakna kolaborasi keilmuan yang secara metodologi menganyam ilmu. Karena gambar atau simbol yang dipilih adalah ketupat yang selanjutnya disebut ketupat ilmu. Landasan paradigma integrasi kolaborasi. 1. Landasan ontologis. Landasan ontologis utamanya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Landasan ontologi kedua dari nilai-nilai pendidikan Islam atau taklim tarbiyah, taktib, tadris, tazkiyah, takrif. Kerangka ontologi selanjutnya dari paradigma ketupat ilmu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar manhaj azwaja an-nahdiyah. Pertama, nilai-nilai dalam mabadi khairu ummah. Kedua, nilai-nilai dalam ukhuwah nahdiyah. Sumber ontologi selanjutnya adalah nilai-nilai atau ajaran Tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyowo. Ajaran Tridharma yang dimaksud di sini adalah rumangsa melu handarbeni atau merasa ikut memiliki, wajib melu hangrungkebi atau wajib ikut mempertahankan, mulat sarira hangrasawani atau berani bermawas diri. Sumber ontologi terakhir adalah nilai-nilai dari
At-tawasut atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. At-tawazun yaitu seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. At-tasamuh yaitu toleransi, yakni menghargai perbedaan secara menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Iktidal yaitu tegak lurus, tidak condong ke kanan dan ke kiri, atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran atau keburukan. Masalah mursalah yaitu dalam pengambilan hukum atau kebijakan mengedepankan kepentingan umum. Urf yaitu secara etimologi sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Landasan epistemologis, dalam mengembangkan kerangka epistemologis dibutuhkan metodologi Islam maupun metode Barat. Metodologi Islam terdiri atas 1. Metode rasional atau manhaj akli, 2. Metode intuitif atau manhaj zauqi, 3. Metode dialogis atau manhaj jadali, 4. Metode komparatif atau manhaj makarom, dan 5. Metode kritik atau manhaj naqdi. Metode Barat yang digunakan yaitu pendekatan atau metode skeptis, metode rasional empiris, dan metode dikotomis. Ditambah pula metodologi empirisme, rasionalisme, kritisisme, fenomenalisme, intuisionisme, dan dialektis. Dalam pengembangan landasan epistemologi paradigma keilmuan ketupat ilmu, yang perlu ditekankan dalam konteks ini adalah objek material dan objek formal dari epistemologi ketupat ilmu itu sendiri. Objek material epistemologi intinya pada pengetahuan tentang paradigma ketupat ilmu itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan tentang ketupat ilmu itu sendiri. Landasan aksiologis. Landasan aksiologis dalam konteks ini hakikatnya juga dapat didasarkan dari prinsip aswaja, nilai-nilai mabadi khairu ummah, nilai-nilai ukhuwah nahdiyah, dan nilai-nilai atau ajaran Tridharma dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyowo. Dari 3 sumber nilai-nilai aksiologis di atas, hakikatnya sangat erat dengan konteks agama, budaya, atau ideologi yang berguna dalam mewujudkan etika, moral, atau estetika. Berdasarkan bangunan ontologi dan epistemologi paradigma ketupat ilmu di atas, tradisi keilmuan yang akan dicapai di Inisnu Temanggung yaitu logis dialogis, kritis komparatif, integratif kolaboratif. 3 desain paradigma integrasi kolaborasi. 1. Anyaman ilmu, 2. collaboration of science, 3. takatuful ulum. Metafora ketupat ilmu. Di tengahnya Islam aswaja, sekitarnya as-sunnah, Al-Quran, metodologi Barat, metodologi Islam. Filosofi metafora ketupat ilmu. Dari penjelasan di atas, filosofi metafora ketupat ilmu dapat dijabarkan sebagai berikut. Ketupat merupakan lambang kearifan lokal Jawa. Kupat atau ketupat, ngaku lepat, dan ngaku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan, laku papat artinya 4 tindakan yaitu lebaran usai, meluber atau melimpah, laburan atau labur kabur. Janur dari bahasa Arab, ja'an nur atau telah datang cahaya, ilmu, sifatnya putih bersih. Ketupat termasuk bangun datar, memiliki 4 sisi sama panjang, 4 titik sudut, 2 simetri putar dan lipat, dan 2 diagonal sisi. 4 sisi dan 4 titik bermakna 4 mazhab, 2 simetri dan 2 diagonal bermakna kolaborasi keilmuan dan keislaman. Namun ketupat ilmu hanya mengambil spirit menganyamnya dalam mengembangkan keilmuan. Secara historis, 9 sisi ketupat merupakan lambang Wali Songo sebagai penyebar Islam di Nusantara. 4 tali yang berada di sisi bawah dan atas dan sisi kanan dan kiri melambangkan 4 mazhab dalam Islam sebagai manhajul fikr,
Azwaja an-Nahdiyah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, yang membentengi atas dan bawah, kanan dan kiri ketupat ilmu. Sedangkan metafora atau lambang ketupat ilmu dapat dijelaskan sebagai berikut. Warna hijau tua pada Islam dan Azwaja an-Nahdiyah merupakan lambang peradaban. Warna hijau setengah tua pada dua sisi Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kesuburan yang didasarkan pada prinsip Islam sekaligus sebagai prestasi pengambilan teks-teks agama. Warna biru muda pada metodologi Islam dan metodologi Barat merupakan kedalaman ilmu dan metode pengembangan ilmu pengetahuan dari sisi Islam maupun Barat. Warna hijau muda pada empat sisi, studi Islam dan humaniora, politik dan hukum, sains alam dan sains teparan, ekonomi dan teknologi merupakan kesuburan yang didasarkan pada ilmu atau sains dan agama. Warna emas pada empat atau tali atau perisai dari empat penjuru mata angin yang melambangkan peradaban ilmu sebagai identitas perguruan tinggi yang memiliki manhajul fikr Azwaja an-Nahdiyah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian ilmu. Makna dari ketupat ilmu bukan mengarah pada bentuk ketupat seperti aslinya, namun menekankan pada filosofi-filosofi yang dibangun dari kerangka ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sudah dijabarkan di atas. Setelah dijabarkan secara ilmiah, paradigma ketupat ilmu di atas menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di INISNU Temanggung, mulai dari implementasi dalam visi, misi, tujuan, kurikulum, budaya akademik, budaya kerja, dan lainnya, termasuk dalam logo INISNU yang menyerupai ketupat. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.